Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Nabi Lut jilid 1. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dahulu kala ada sebuah wilayah bernama Al-Mutafikah. Di dalamnya terdapat 5 kota, yaitu Sabah, Sharah, Amarah, Duma, dan Sodom. Kota yang terakhir disebutkan adalah kota yang paling besar di antara kelimanya. Ke wilayah inilah kelak Nabi Lut alaihissalam akan diutus. At-Tabari menyebutkan bahwa Sodom kini terletak di Yordania. Sementara itu Ibnu Katsir menyebut dengan lebih detail. Menurut ia, lokasinya berada di pantai bagian barat Laut Mati, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Bahri Al-Mayyit. Penduduk di negeri ini dikenal ulun, pekerja keras, kuyup, dan suka bergotong royong. Hingga suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Umat Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal tersebut, dan banyak upaya yang telah dilakukannya namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya ia mendapatkan ide. Setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin menjadi sia-sia dan memperlambat produksi. Kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka kesal sekali, sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, ia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya ia berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Sahabat Pena Pencari Hikmah, ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu terus menerus. Hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya, ketika ia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran, hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Hari demi hari kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan hal itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Ia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Sesungguhnya lelaki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita, hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama lelaki disebut dengan sodomi, yang mana diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk kota ini dilaporkan melakukannya secara terbuka tanpa malu-malu. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Untuk alasan inilah akhirnya kemudian Nabi Lut diutus untuk meluruskan mereka. "Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat, bukan wanita. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." Nabi Lut alaihissalam hidup di masa yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hubungan di antara keduanya adalah sebagai keponakan dan paman. Ayah Lut merupakan saudara kandung Ibrahim. At-Tabari meriwayatkan, Lut beriman kepada kenabian Ibrahim
sang kesayangan Allah, dan mengikuti agama yang diajarkan olehnya. Mereka kemudian melakukan perjalanan dari Babilonia menuju ke Suriah sebagai pelarian. Sarah binti Nahor, atau dalam versi lain dikatakan Sarah binti Hanal binti Nahor, juga ikut bersama mereka. Juga dikatakan bahwa ayah Ibrahim, Terah, juga ikut pergi bersama mereka. Ketika melakukan perjalanan bersama mereka, Terah masih tetap menentang ajaran Ibrahim. Ketika mereka mencapai Haran, Terah meninggal, masih dalam keadaan kafir. Ibrahim, Lut, dan Sarah kemudian melanjutkan perjalanan ke Suriah. Dari sana mereka lalu bertolak menuju ke Mesir. Di Mesir mereka bertemu dengan Firaun. Dikatakan bahwa Firaun pada masa ini adalah Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwaj bin Imlak bin Lut bin Sem bin Nuh. Dikatakan juga bahwa ia adalah saudara lelaki dari Ad-Dahak, raja Persia kuno yang telah menunjuknya menjadi gubernur Mesir. Setelah dari Mesir, Ibrahim, Lut, dan Sarah kembali ke Suriah. Dikatakan bahwa Ibrahim kemudian menetap di Palestina dan menempatkan keponakannya Lut di Yordania. Allah kemudian mengutus Lut untuk menjadi nabi bagi penduduk kota Sodom di Yordania. Sahabat pena pencari hikmah, peristiwa diutusnya Lut tercatat di dalam Al-Quran, dan kami juga telah mengutus Lut. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan fahisyah yang tidak satupun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya? Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat, bukan wanita. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Sahabat pena pencari hikmah, dalam surat Al-A'raf, sebelum ayat tersebut telah dikisahkan kisah para nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nuh, Hud, dan Saleh. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kenapa surat Al-A'raf setelah menceritakan kisah Nabi Saleh langsung melompat kepada kisah Nabi Lut, bukannya kepada kisah Nabi Ibrahim yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Tampaknya hal tersebut disebabkan karena surat ini bermaksud memaparkan kisah umat-umat Nabi yang durhaka dan dijatuhi hukuman oleh Allah. Sementara itu umat Ibrahim tidak dijatuhi hukuman oleh Allah karena beliau tidak memohon jatuhnya hukuman terhadap mereka, melainkan beliau meninggalkan mereka dan berhijrah ke tempat lain. Fahisyah adalah tindakan homoseksual yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh makhluk hidup manapun di dunia ini. Para lelaki di kota Sodom mendatangi lelaki lagi untuk melampiaskan syahwat atau nafsu, bukannya kepada wanita sebagaimana mestinya. Hal tersebut mereka lakukan bukan karena di sana tidak ada wanita, atau para wanita tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, melainkan penduduk kota ini memang durhaka dan melampaui batas, yakni melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya. Ayat ini juga tidak menyebutkan Lut sebagai saudara mereka, sebagaimana halnya terhadap Nabi Hud, Saleh, dan Syuaib. Ketika menguraikan kisah ketiga nabi yang disebut terakhir, Al-Quran menyatakan bahwa Hud adalah saudara kaum Ad, Saleh adalah saudara kaum Samud, dan Syuaib adalah saudara kaum Madian. Ketiadaan penyebutan kata saudara bagi Nabi Lut terhadap penduduk kota Sodom mengisyaratkan bahwa beliau bukan berasal dari suku atau keturunan masyarakat kota tersebut, sebagaimana telah diterangkan. Lut adalah pendatang. Ayat tersebut juga tidak menyebutkan nama kaum Lut tersebut, sebagaimana ayat-ayat yang menyebutkan nama kaum Nabi Hud, Ad, Saleh, Samud, dan Syuaib, Madian. Hal tersebut merupakan bentuk pengajaran kepada umat Islam agar merahasiakan nama pelaku kejahatan, apalagi jika kejahatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat buruk dan dapat merangsang orang lain untuk melakukannya juga. Tidak ada satupun ayat menyebutkan nama kaum Lut berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Memang Nabi Nuh pun tidak disebut nama kaumnya, karena ketika itu umat manusia belum terpencar-pencar, baik tempat tinggalnya maupun suku-suku bangsanya. Di dalam ayat tersebut, Nabi Lut juga tidak disebutkan mengajak umatnya untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selainnya. Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan akidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam hal perilaku seksual yang menyimpang. Perkara homoseksual ini begitu penting, bahkan kelak kaum Lut nantinya akan mendapatkan hukuman seperti kaum-kaum lain yang menyembah berhala, padahal jenis dosa yang mereka lakukan berbeda. Hal ini menunjukkan perkara ini begitu serius bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.